Jeku. Nah, di sini gua lagi berada di booth Jeku sebelum ajang dibuka ya. Nah, sebelum gua highlight satu persatu mobil ada apa aja, gua bakal ngasih tahu. Yang pertama, ini ada Jeku J5. Ini EV-nya dari Jeku, ada dua varian. Ini varian yang tinggi, which is 450 juta, capacity 60,9 kWh dan range-nya 461. Dan ini versi yang bawah, beda 100 juta, baterai sama, range sama, tapi fiturnya itu down spec. Terus ada J7, ini versi plug-in hybrid, bahasanya SAS. Terus kalau di sana juga sama ya, itu SAS PHEV juga. Dan kalau di panggung itu adalah J7 yang ICE. Jadi itu versi combustion atau versi mesin biasa ya, nggak ada hybrid-hybridan atau nggak ada PHEV di sini. Dan ini tuh ada beberapa perbedaan, nanti gue bakal kasih tahu di segmen selanjutnya ya. Ke samping ada J8. J8 ini ya versi yang Ardis. Ini versi ICE nih. Terus J8 tuh juga ada yang versi SAS nya juga, which is ini. Ini versi SAS ya. SAS itu tuh super hybrid system. Itu tuh bahasanya Jeku untuk plug-in hybrid. Karena tuh mobil ini kalian itu bisa isi bensin dan bisa dicas juga. Jadi kiri kanan tuh tangki gitu ya. Versi yang ini tuh versi Ardis SAS, jadi itu versi yang paling tinggi nih. Kalau nggak salah itu harganya di 800-an deh. Iya, betul. Harganya itu di 850 juta. Full EV range ya, bisa 180 km. 5,4 detik. Kenceng gitu ya. Gila loh. Nah, gue sempat research ya. Kalau untuk J5 ini, dia tuh mirip banget sama Range Rover Sport yang generasi terbaru seperti ini. Ya, dari muka, dari side profile, even dari buntut, semua tuh mirip banget sama Range Rover Sport yang paling baru. Nah, what about Velar dan J7? Yang pertama, Velar. What about J8 sama J7 nih? Di Range Rover mereka mirip apa? Nah, kalau misalkan J8 ini dia ngeklaim dirinya itu tuh cloningnya dari Range Rover Velar. Karena dari segi dimensi tuh mirip-mirip atau apa gitu ya. Dia tuh basisnya Velar. Nah, kalau misalkan J7 dia tuh mirip ke Evoque. Bisa dilihat dari tarikan pilar CKD-nya ya. Di situ dari buntutnya gitu tuh Velar. Maksud gua Evoque banget. Terus kalau ke samping ini tuh juga ada add-on ya. Add-onnya namanya tuh Discover Kit, tambah 20 juta. Nah, Discover Kit itu tuh mungkin dari set box, ada genteng, ada box ya, terus ada roof rail dan lain-lain ya. Terus ke samping juga ada side ladder juga ya. Kalau dilihat dari warnanya itu tuh ada jet black, pristine white, silver, stone grey, dan two tone. Yang ini yang biasa nih, ini tuh yang nampaknya sih yang silver ya. Silver atau putih ya, gua agak bingung ya. Ke sini ada J8 yang sudah dimodifikasi, gila ya. Keren loh anjrit. Terus warnanya spesial. Gua agak bingung, warna ini memang ada nggak sih di ini? Oh enggak, dia ada putih, ada hitam, ada silver, ada stone grey. Stone grey itu yang kayak kurang lebih kayak gitu tuh, yang J5 itu ya. Ini kemungkinan besar ini tuh wrapping. Kita bahas modifikasinya dulu ya, agak beda ya. Dan ban udah pakai Hankook. Profilnya
265 R17. Ganteng ya. Ke depan udah ada kayak lampu tembak jauh gitu ya. Off-road banget nih. Terus ada kayak bar buat naro lampu ya. Apa namanya gue lupa. Tolong ya bagi kalian yang tahu namanya apa nih. Bull bar bukan sih? Ke atas udah ada roof rack sama dikasih roof box ya, gila. Ganteng sih menurut gua. Oke, kita nggak mau ngebahas yang J8. Nah, dia itu tuh kalau bagi kalian yang nggak tahu, Tiggo 9 CSA yang baru launching itu adalah satu basis dari JQ J8 ini, karena dia akan berlawanan sama kayak Palisade Hybrid yang baru, Mazda CX-80, Volvo XC90 ya, yang PHEV dan lain-lain. Karena memang dimensinya itu kalau lebih ya mirip-mirip Palisade. Kalau Palisade-nya udah 1,2 M gitu ya, ini kalian bisa dapatkan PHEV 850. Gila, murah gitu ya untuk dibanding kelas-kelasnya dia gitu loh. Dan di sini tuh karena JQ kan masih under Chery ya, kalau Chery Management ya, dia itu punya setir ya common part sama Chery ya, karena ini kayak setir kayak Omoda. Terus ada layarnya itu tuh kayak Omoda ya mungkin, tapi dari segi spek tuh lebih bagus gitu loh. 12 inci, 2 biji, dan bahannya lihat dong, bagus. Ada center, tentunya itu speakernya dari Sony audio. Semua sudah ada lumbar, ada leg support juga ya. Untuk material kayak kayu-kayu, finish itu tuh sini kayak ada bronze gitu ya. Cakep loh ini. Ada parit ambient gitu ya, karena nyambung lagi ke sini dan nyambung lagi gitu. Jujur kata gue inget desain Mercy kalau dilihat dari kabin seperti ini ya. Gue mungkin mirip kayak Mercy E-Class gak sih kalau menurut gue? Ya gak sih, setuju gak sih kalian? Untuk pintu-pintu udah tombol ya, semua electric mirror, auto up down, semua pengaturan udah elektrik. Ke belakang model door flush ya. Ke belakang itu ada blindnya juga di sini. Ada tweeter, ada mid bass, ada tombol juga sama kayak depan. Terus ini ininya ya, buat mau masuk ke belakang. Dan bedanya sama yang versi bensin itu tuh, ini tuh bench. Kalau yang versi bensin dia tuh captain seat. Kalau yang versi PHEV itu dia bench biasa gitu loh. Gua bingung kenapa harus dibikin kayak gini. Harusnya tuh captain seat lebih enak ya kalau menurut gua. Kalau situ ada itu tuh pengaturan jok dari supaya orang belakang ngebos itu bisa ngatur ke belakang gampang ya. Terus ada ventilated, ada ventilasi maksud gua, ada ventilated seat, heater seat, speed fan, lengkap ya. Ada USB port sama segala di situ. Tethering ISOFIX ada. Untuk model belakangnya kayak audio Q8 kalau menurut gua ya. Setuju nggak sih kalian? Di atas full black ya. Kan Pluton ada roof rail juga. Kalau gua buka ke belakang ada kamera 360 nih, titik belakang. Forma 7 seater. Ada cup holder dan mungkin tempat penyimpanan kecil kali, mungkin mau buat taruh makanan kali ya. Terus kalau sini ada mungkin aki ya sini. Gak tahu banyak apa-apa. Oke, power back door kita tutup. Nah, sebelum gue bahas J7, gue pengen kasih tau bedanya dari yang Ice tuh ini. Di bagian belakang. Bagian belakangnya tuh
Captain Seat coy. Kalau yang itu, yang SAS, dia bench. Itu bedanya. Oke, gue mau ngebahas J5. J5 ini yang versi EV ya. Ini tuh kalau dilihat-lihat tuh dia mirip kayak Range Rover Sport. Dari segi muka, belakang, semua tuh bener-bener ganteng kalau menurut gue ya. Dan dia compact, dia akan ngelawan tuh seperti kayak Atto 3, Omoda E5, di situ MG S5 dan segala macam kompetitor. Gue nggak lupa, udah terlalu banyak di segmen ini. Dan ini adalah model interiornya. Tuh, lucu ya. Dia itu sama kayak J7, format layarnya itu vertikal, terus ada tombol-tombol hazard, mode, sama lock. Terus ada ini juga nih, cup holder maksud gua di sini. Terus ini tuh wireless charger 50 watt dan kecil ya untuk lacinya. Ke atas dia itu ADAS lengkap, tapi kacanya masih biasa. Terus udah ada panoramic glass, tempat penyimpanan, 12 volt socket ada. Di sini tuh soft opening lacinya ya. Sini kayak udah ada ambient light ke ujung gitu. Cakep loh ambientnya, lurus gitu. Tapi ini tuh fingerprint magnetnya karena kan glossy ya. Tapi uniknya, kalian lihat deh, tuh kayak ada tekstur segitiga gitu. Cakep loh ini loh. Ke pintu dia belum dibekali Sony sebagai audionya ya. Sini ambient light lagi. Ini ada masih bahannya tuh kulit loh. Soft touch. Harga 4,5. Komod gue lumayan loh ini. Oh, even jok penumpangnya aja udah elektrik cuy. Untuk joknya ada lining biru, cakep. Ke belakang bahannya agak beda nih. Kalau ini tuh plastik, kalau depan kan empuk-empuk ya. Ini ya masih kesentuh sama tangan tuh. Ini plastik ya. Ini empuk. Ada ISOFIX juga. Format 6040 dan ini tuh ada armrest yang nggak ngatung. Ke tengah ada air vent dan ada USB-A. Dan ini adalah model belakangnya. Nyala lampu itu begini nih. Sini ada, di sini. Lumayan ganteng ya, tapi kalau bisa dibilang di antara J8 sama J7 malamnya, lampu belakang malamnya paling keren itu J8 baru J7. Kalau J7 kan dia lurus gitu loh. Lurus tapi itu ada kayak efek checker flag gitu loh. Merah putih gitu. Unik loh ini loh menurut gue loh. Oke, sesaat lagi kita bakal ngebahas J7. Nah, untuk belakangnya itu tuh yang pasti dia udah kamera 360 dan sudah power backdoor di tipe yang tinggi. Dan ini belum ada apa-apa ya. Gak tau no cover segala. Dan apa sih bedanya sama yang J5? 350 juta lebih murah 100 juta daripada yang ini. Dari segi tampilan luar tuh nggak ada apa-apa, nggak ada perbedaan yang signifikan. Tapi bedanya tuh di material. Kalian lihat ya, sebetulnya plastik. Tadi kan yang depan tuh masih soft touch. Nah, ini masih soft touch karena kan nyentuh tangan langsung. Terus dari bahan semua fabric, nggak ada ambientnya ada tempatnya, tapi kayaknya nggak bakal nyala nih gua rasa nih. Terus ya gitu. Yang paling kentara banget ini head unit tadi kan vertikal, jadi
ukuran kurang lebih 9 inci dan ada tombol-tombol fisik semua nih dari tulisan Jeku. Bener-bener spek down banget gitu loh. Tapi ya lu expect apa? 350 juta paras ganteng gitu loh. Range 461. Gua bilang sih mobil ini good deal ya untuk bagi kalian yang pengguna first EV car ya. Mobil ganteng, tapi range jauh gitu loh. Lumayan loh. Sisanya sih nggak terlalu banyak perbedaannya, mungkin cuma permainan material-material dong. Oh, sama ini bagian atas tuh nggak ada panoramic sunroof sama sekali dan tidak ada ini nih pegangan tangan di situ ya. Kalau di J5 yang atas ada tuh. Spek down banget ya. Terus kalau di bagian belakang sama ya kurang lebih. Pada intinya tuh spek down di material, bahan, dan gak ada armrest. Terus kalau itu kan atasnya ada panoramik, yang ini kan gak ada. Nah, lampu nyalanya begini nih guys. Lumayan ganteng ya. Ini versi yang bawah. Oke, kita mau ngebahas soal J7. J7 ini akan ngelawan sama Geely Starray EMI atau PHEV. So far mobil yang kurang lebih mirip-mirip ya, baru Geely, dan Geely itu tuh baru akan dijual mungkin tahun depan gua rasa ya, karena belum ada omongan sama sekali. Dan ini penggerak PHEV, karena kalau SHS sama ICE beda desain pelek. Itu yang ICE, ini yang PHEV, karena modelnya agak tertutup ya. Karena kalau mobil EV gitu rata-rata desain peleknya tuh kurang lebih mirip-mirip kayak gini. Gua demen sama Jeku tuh, dia punya grillnya tegak-tegak dan kokoh gitu kelihatannya ya. Ganteng, maskulin gitu loh. Ganteng loh. Terus checkered flagnya itu lanjut lagi di DRL-nya gitu ya. Terus ini kan DRL nih. Ini tuh lampu utamanya di bawah nggak salah nih. Ini high beam. Terus ke sini juga ada fog lamp. Tentunya ada kamera 360 juga, titiknya di sini. Kiri, kanan, kiri, belakang. Nah, ini kan PHEV ya. Untuk sekali isi bensin full, kalian bisa jalan sampai 1377 km. Single tank sama charge sekali gitu ya. Free wall charger. Mungkin ini mesti ada term and conditionnya ya. Oh, sama kemarin tuh awal-awal SHS ini tuh dijual seharga 599. Pas ajang Gias turun jadi 499. Luar biasa ya. Oke. Ini adalah model dalamnya. Dia punya format layar tuh vertikal, dan kalau bisa dilihat interiornya itu mengingatkan gua seperti Range Rover Vogue, Range Rover Sport gitu ya. Karena dia punya layout tuh kurang lebih mirip-mirip. Ya nggak salah sih, karena Range Rover Sport, Jeku Chery Group itu tuh joint venture sama Jaguar Land Rover Group gitu loh. Ya nggak salah gitu, karena desainer memang desainer mereka orang juga gitu loh. Ya wajar, nggak copy maksudnya gitu loh. Memang desainer yang sama. Terus ini high deck ya. Ada hazard, ada EV, mode EV, HEV. Ini tombol lock, drive mode dan auto gue nggak tahu apaan. Terus di sini ada split konsol dan lumayan dalam ya. Cup holder, wireless charger, dan tentunya sudah bisa Apple CarPlay dan Android Auto. Dan kita sudah pernah masangin modul yang buat Netflix dan seperti ini. Keren ya. Setir Chery Group sama kayak J8 dan lain-lain. Dan ini driving monitoring system ada, dan ada HUD juga, dan dia tuh ada center. Audio dibekali dari Sony, semua
Kalau untuk J7 ya udah bagus ya dari segi material sih, empuk-empuk. Ini keras ya. Ini empuk-empuk. Nah, ini tuh kayak ada ambient light-nya tuh sistemnya kayak show gitu loh. Nggak hidden, nggak mencoba hidden, dan dia lanjut lagi tuh di bawah. Di atas. Kenapa nggak di atas ya? Harusnya keren ya. Desainnya untuk AC-nya tuh terlihat kayak nyambung gitu loh. Tuh, kayak nyambung gitu loh. Keren ya. Terus sini kayak ada tombol buat pembukaan tangki bensin, pembukaan terang bagasi. Ini buat lampu nih. Shifter. Ini buat audio setting switch, voice command, favorite button, dan ini semua soal peradasan lengkap. Tapi dia itu spionnya masih standar. Ada panoramic glass. Panoramic roof. Sunroof maksud gua, karena bisa buka. Jok semua udah elektrik ya. Lumbar apa semua ada. Nah, belakang material masih empuk-empuk ya. Enggak di downgrade, bagus. Ada tempat cup holder sini. Gila, ini punya tombolnya sih gede juga cuy. Ada Twitter, two-way juga ya, mantap. Terus di tengah model joknya, layoutnya, desainnya lucu ya, cakep loh. Terus ada armrest yang tidak ngatung. Terus ada ventilasi AC cuma satu, bisa rebutan nih. Ada USB AC buat charging port. Dan wih gila, di kelas ini ada ini juga loh. Gue pikir cuma di J8 doang. Dan belakang ada ambient light-nya juga. Oke, karena dia itu PHEV, di sini bisa ngecas ya, dan ngecasnya itu udah CCS Type 2 AC DC, luar biasa. Terus kalau ke sini kalian tangki bensin di sini. Dan ini desain belakangnya, dan dia tuh lampunya tuh nyala dari ujung ke ujung nih. Ini sen. Ini ada sen, ada lampu stopnya juga. Tentunya di kelas ini udah pasti power back door dong, nggak mungkin enggak lah. Terus tonneau cover pasti dapet. Gue pikir bakal ada tempat sub ya, tapi ternyata tidak ada. Ini segala perkakas semua di sini, ada tempat buat wall chargernya. Ini charger V2L ya. Oke, itu doang sih yang bisa gue ceritakan dari JQ.